Bayangin kalau saya bilang ada orang yang bisa melihat tempat yang belum pernah dia kunjungi, cukup dengan fokus pada koordinat di peta. Kedengarannya kayak film science fiction kan. Dan CIA habiskan 25 tahun serta miliaran rupiah untuk membuktikannya. Dan yang bikin kaget, ternyata berhasil. Jadi gini, di tahun 1970-an sampai 1995, CIA punya program rahasia bernama Stargate Project. Tujuannya melatih orang untuk melakukan remote viewing atau kemampuan melihat jarak jauh hanya dengan menggunakan pikiran. Ini bukan sekedar tebak-tebakan loh. Mereka benar-benar melatih tentara dan agen intelijen untuk menggambarkan lokasi atau objek secara akurat tanpa pernah melihatnya langsung. Kenapa ini penting? Karena kalau benar-benar bisa dilakukan, bayangin aja potensi strategisnya. Kamu bisa tahu rahasia musuh tanpa perlu mengirim mata-mata yang berisiko ketahuan. Tapi di sisi lain, ini juga bikin banyak orang mikir, serius nih, kok kayak sulap? Oke, kita akan selami lebih dalam. Poin pertama, apa itu Stargate Project? Stargate Project adalah program rahasia CIA yang fokus pada eksplorasi kemampuan paranormal untuk keperluan intelijen. Salah satu teknik utamanya adalah Coordinate Remote Viewing atau CRV, di mana seseorang diminta untuk melihat sebuah lokasi hanya berdasarkan koordinat geografis. Bayangin kayak main game peta umpet, tapi cuma dikasih peta dan disuruh nebak di mana teman kamu sembunyi, dan kamu benar. Salah satu contoh sukses dari program ini adalah seorang pria bernama Pat Price. Dia diminta untuk mendeskripsikan sebuah fasilitas militer di Uni Soviet hanya berdasarkan koordinat peta. Hasilnya, dia nggak cuma tepat menggambarkan bentuk bangunan, tapi juga detail-detail kecil seperti struktur dalamnya dengan tingkat akurasi 90%. Ini kayak kamu disuruh nebak isi rumah tetangga cuma dari alamat mereka, dan ternyata benar semua. Kemudian yang ketiga, kenapa ini dianggap berhasil? Nah, meskipun terdengar absurd, hasil dari program ini cukup meyakinkan sampai CIA beneran pakai informasi dari para remote viewers untuk beberapa operasi militer. Tapi jangan salah paham dulu, bukan berarti semua orang bisa langsung jadi detektif pikiran. Dibutuhkan latihan khusus dan bahkan nggak semua orang punya bakat alaminya. Yang keempat, tapi kenapa dihentikan? Oke, kalau ini berhasil, kenapa dihentikan? Alasannya bukan karena gagal, tapi lebih ke masalah etika dan keamanan. Bayangin kalau kemampuan ini jatuh ke tangan yang salah. Selain itu ada juga kekhawatiran soal bagaimana publik bakal bereaksi kalau tahu pemerintah menghabiskan uang pajak buat hal yang terdengar seperti ilmu gaib. Kemudian yang kelima, apakah bisa dicoba sendiri? Nah, buat kamu yang penasaran, teknik CRV ini sebenarnya bisa dipelajari. Salah satu langkah awalnya adalah fokus pada koordinat sambil mengatur pernafasan untuk meningkatkan sensitivitas pikiran. Nah, sekarang saya akan tampilkan koordinat di layar. Dan coba kamu tebak dulu, baru kemudian kamu cari di Maps. Oke, langkahnya sederhana. Kalau kamu lihat video bermain jiwa, ada penafasan jeda kosong. Artinya kamu hanya perlu bernafas sealami mungkin, semakin lambat, semakin dalam, sampai kamu menemukan pada momen tertentu nafasmu ada jeda di antara sewaktu kamu menarik nafas sebelum mengeluarkan dan setelah mengeluarkan nafas sebelum nafas itu masuk. Pokoknya 2 jeda ini. Kalau ini sudah sering kamu rasakan, lalu tinggal kamu coba melihat koordinat tadi. Perintahkan pikiranmu, saya ingin tahu apa objek di koordinat ini. Nah, satu hal yang perlu kamu pahami, remote viewing bukan menerawang. Artinya, apa yang kamu tangkap, bentuknya adalah informasi dari kesan rasa, bukan visual. Karena dari hasil riset, visual indera kita itu cenderung menipu. Jadi misalnya kamu menangkap koordinat itu seperti ada bangunan tinggi, kamu tinggal sket garis lurus, atau kalau rumah ya sket rumah. Kemudian rasakan apa saja yang bisa kamu rasakan. Apakah tempat itu ramai, apakah tempat itu banyak aktivitas, apakah tempat itu strukturnya dari bangunan manusia, atau tempat terbuka, apakah besar, apakah kecil. Kamu bisa coba sendiri. Setelah nanti kamu selesai melakukan, upayakan tidak butuh proses lama. Kalau kamu bisa kerjakan di bawah 15 detik itu jauh lebih bagus.
Setelah kamu selesai, kamu bisa cek koordinat itu, dan yang paling penting, berapa dari yang kamu tebak tadi masuk ke dalam objek yang benar-benar bisa kamu verifikasi. Kalau kamu bisa mendapat satu objek, itu sudah langkah awal yang bagus. Kalau kamu bisa lebih dari satu objek, itu luar biasa. Dan kalau kamu terkejut, kamu heran, ini sebenarnya yang ditunjukkan bahwa kekuatan pikiranmu itu bisa melampaui batas-batas jarak fisik. Jadi apa kesimpulannya? Walaupun terdengar seperti fiksi ilmiah, Stargate Project membuktikan bahwa kemampuan manusia itu mungkin jauh lebih luar biasa dari yang kita kira. Tapi ya, seperti kata pepatah, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Jadi kalau kamu tertarik mencoba remote viewing, ingat aja buat pakai kemampuan ini dengan bijak. Kalau berhasil sih, gimana menurut kamu? Apakah ini bukti bahwa manusia punya potensi tersembunyi yang belum kita pahami sebenarnya, atau cuma eksperimen aneh yang kebetulan berhasil? Share pendapat kamu di kolom komentar.